Selama bertahun-tahun, Lisa hidup dalam hinaan. Dianggap tidak berguna, disebut parasit, dan diperlakukan seolah hanya numpang hidup di keluarga suaminya. Setiap makan bersama menjadi ajang ejekan. Setiap pertemuan keluarga menjadi luka baru baginya. Robbie, sang suami, memilih diam dan membiarkan semuanya terjadi. Namun, tak ada yang menyangka, di balik kesabaran Lisa tersimpan sebuah rahasia besar. Hingga suatu hari, kebenaran itu terbongkar dan membuat semua yang pernah meremehkannya terdiam. Karena ternyata harta yang selama ini mereka banggakan bukan milik mereka, melainkan milik Lisa. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran, luka, dan makna mendalam. Di video kali ini, kamu akan menyaksikan sebuah cerita rumah tangga yang tampak biasa, namun menyimpan konflik besar, penghinaan, dan sebuah kebenaran yang tak terduga. Kisah ini bukan hanya tentang luka seorang istri, tetapi juga tentang harga diri, kesabaran, dan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Sebelum ceritanya kita mulai, dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Sejak hari pertama Lisa resmi menjadi istri Robbie, hidupnya tak pernah benar-benar tenang. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan justru berubah menjadi pintu masuk menuju dunia penuh penilaian dan prasangka. Keluarga Robbie menyambutnya dengan senyum tipis yang terasa dingin, seolah sejak awal mereka telah memutuskan satu hal. Lisa bukanlah perempuan yang layak berada di keluarga mereka. Di mata mereka, Lisa hanyalah perempuan biasa tanpa pencapaian yang bisa dibanggakan. Ia tidak datang dengan latar belakang keluarga kaya, tidak membawa bisnis, dan tidak terlihat memiliki pekerjaan tetap. Semua itu menjadi alasan utama keluarga Robbie untuk memandangnya rendah. Setiap kali berkumpul, Lisa lalu menjadi topik pembicaraan. Meski seringkali dibicarakan tanpa kehadirannya, namun cukup keras untuk ia dengar. Komentar-komentar kecil yang menyakitkan mulai bermunculan. Dari cara Lisa berpakaian, caranya berbicara, hingga kebiasaannya di rumah, semuanya tak luput dari kritik. Jika Lisa diam, mereka menganggapnya lemah. Jika Lisa mencoba menjelaskan, mereka menilainya sok pintar. Apapun yang ia lakukan selalu salah di mata mereka. Yang membuat keadaan semakin berat adalah sikap Robbie. Sebagai suami, ia seharusnya menjadi tempat Lisa berlindung. Namun Robbie justru sering memilih menghindar. Ia beranggapan bahwa diam adalah cara terbaik untuk menjaga suasana tetap aman. Tanpa ia sadari, diamnya justru menjadi senjata paling tajam yang melukai hati Lisa. Setiap kali hinaan itu datang, Lisa berharap Robbie berdiri di sampingnya. Tetapi harapan itu selalu berakhir dengan kekecewaan. Lisa mencoba memahami. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah proses penyesuaian. Ia menahan diri, menelan rasa sakit, dan terus berusaha menjadi istri yang baik. Ia bangun lebih pagi, mengurus rumah dengan penuh tanggung jawab, dan menjaga sikap di hadapan keluarga Robbie, meski hatinya sering terasa remuk. Di balik wajah tenangnya, Lisa menyimpan luka yang tak pernah ia ceritakan. Ia sadar, di keluarga ini, ia dianggap tidak lebih dari sekedar pelengkap. Namun Lisa memilih bertahan, bukan karena lemah, melainkan karena ia percaya bahwa suatu hari kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan saat hari itu tiba, semua penilaian yang meremehkannya akan berbalik arah. Jika sebelumnya hinaan itu hanya berupa sindiran halus, maka hari itu segalanya berubah. Kata yang selama ini hanya berputar di balik bisik-bisik, akhirnya diucapkan dengan terang-terangan. Sebuah kata yang sederhana, namun menghancurkan. Parasit. Peristiwa itu terjadi saat keluarga besar Robbie berkumpul untuk makan bersama. Suasana awalnya tampak hangat, penuh tawa dan cerita ringan. Lisa duduk di sudut meja, mencoba tersenyum dan menyesuaikan diri. Ia sudah terbiasa menjadi orang yang paling sedikit bicara.
karena setiap kata yang keluar dari mulutnya seringkali berujung pada tatapan sinis. Saat hidangan dihidangkan, pembicaraan mulai mengarah pada keuangan keluarga. Mereka membahas bisnis yang sedang berkembang, rencana membeli mobil baru, dan renovasi rumah. Di tengah obrolan itu, salah satu anggota keluarga melontarkan kalimat yang membuat udara di ruangan terasa berat. Dengan nada bercanda namun penuh makna, ia menyebut bahwa ada orang-orang yang hidup enak tanpa harus bekerja keras. Tawa kecil terdengar, dan tanpa menyebut nama, semua mata perlahan mengarah pada Lisa. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, kalimat itu bukan sekedar candaan. Ketika seseorang akhirnya berkata, "Ya, seperti parasit yang hidup dari hasil kerja orang lain." Dunia Lisa seolah berhenti berputar. Lisa menunduk. Tangannya gemetar. Sendok di hadapannya tak lagi disentuh. Kata itu menancap dalam, lebih menyakitkan daripada semua sindiran sebelumnya. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, namun tenggorokannya tercekat. Tidak ada satupun yang membantah ucapan itu. Bahkan Robi, yang duduk di sampingnya, hanya terdiam dan menghindari tatapan Lisa. Keheningan itu terasa memalukan. Bagi keluarga Robi, diam adalah persetujuan. Bagi Lisa, diam adalah luka yang membekas. Ia merasa harga dirinya dirampas di depan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Sepanjang malam, kata itu terus terngiang di kepalanya. Parasit, sebuah label yang membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar dirinya tidak berguna? Apakah semua pengorbanannya selama ini tak memiliki nilai apapun? Di kamar, saat Robi tertidur lelap, Lisa menangis dalam diam. Air mata yang jatuh bukan hanya karena hinaan, melainkan karena kesadaran bahwa ia sendirian menghadapi semuanya. Malam itu menjadi titik di mana Lisa menyadari satu hal. Penghinaan ini bukan lagi sekedar sikap, melainkan bentuk perengahan yang sengaja dibiarkan. Namun, di balik luka itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diri Lisa. Sebuah tekad untuk tidak selamanya diam. Sebuah kesadaran bahwa harga dirinya tidak boleh ditentukan oleh kata-kata orang lain. Dan tanpa mereka sadari, penghinaan yang mereka lontarkan justru menjadi awal perubahan besar yang akan segera terjadi. Sejak malam hinaan itu terlontar, ada jarak yang tak kasat mata antara Lisa dan Robi. Bukan jarak fisik, melainkan jarak hati. Lisa menunggu. Ia berharap Robi akan membuka pembicaraan, meminta maaf, atau setidaknya mengakui bahwa apa yang terjadi di meja makan itu adalah sebuah kesalahan besar. Namun hari demi hari berlalu tanpa satupun kata penjelasan. Robi memilih diam. Seolah dengan menghindar, ia bisa menghapus kejadian tersebut. Ia berangkat kerja lebih pagi, pulang lebih larut, dan menghabiskan waktu dengan ponselnya ketika berada di rumah. Sikapnya dingin, datar, dan penuh kehati-hatian. Seakan ia takut membuka luka yang sebenarnya sudah menganga lebar. Lisa akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara pelan, ia bertanya, mengapa Robi tidak membelanya saat keluarganya menghina. Robi terdiam lama sebelum menjawab. Ia berkata bahwa ia tidak ingin memperkeruh suasana, tidak ingin memperbesar masalah, dan berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi Lisa, itulah bukti bahwa perasaannya bukan prioritas. Robi tidak menyadari bahwa diamnya bukan sikap netral. Diamnya adalah pilihan. Pilihan untuk berdiri di tengah, yang pada akhirnya berarti meninggalkan Lisa sendirian. Setiap kali Robi menunduk dan menghindari konflik, Lisa merasa semakin tersisih, seolah ia bukan bagian dari keluarga yang sedang dipertahankan Robi. Dalam hati Robi sebenarnya ada kegelisahan. Ia tahu keluarganya berlebihan, namun ia takut kehilangan dukungan mereka. Ia terbiasa hidup di bawah bayang-bayang keluarga besar, terbiasa mengikuti alur yang sudah ditentukan. Membela Lisa berarti melawan orang-orang yang selama ini menopang hidupnya. Ketakutan itulah yang membuatnya terus memilih diam. Bagi Lisa, ketakutan Robi terasa seperti pengkhianatan. Ia tidak menuntut Robi memutuskan hubungan dengan keluarganya. Ia hanya ingin diakui sebagai istri,
sebagai pasangan yang layak dihormati. Namun harapan itu tak kunjung terwujud. Malam-malam di rumah mereka menjadi sunyi. Percakapan yang dulu hangat berubah menjadi basa-basi. Lisa mulai merasa bahwa ia tidak hanya sendirian di hadapan keluarga Robi, tetapi juga sendirian dalam pernikahannya sendiri. Di titik itu, Lisa mulai menyadari bahwa luka terbesarnya bukan berasal dari kata parasit yang diucapkan keluarga Robi, melainkan dari diamnya seorang suami yang seharusnya menjadi pelindungnya. Dan tanpa Robi sadari, setiap detik diamnya perlahan mengikis kepercayaan Lisa, menyiapkan jalan menuju perubahan besar yang tak bisa lagi dihentikan. Setelah malam-malam panjang yang dipenuhi keheningan, Lisa memilih satu jalan yang terasa paling mungkin baginya. Bertahan. Bukan karena ia tidak terluka, melainkan karena ia masih percaya bahwa pernikahan adalah ruang untuk saling memperjuangkan. Setiap pagi, Lisa bangun lebih awal dari Robi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan memastikan segalanya berjalan seperti biasa, meski hatinya seringkali terasa berat. Di hadapan keluarga Robi, Lisa tetap menjaga sikap. Ia menundukkan kepala ketika diberi nasihat yang bernada merendahkan, tersenyum ketika disindir, dan memilih diam ketika dibandingkan dengan perempuan lain yang dianggap lebih bernilai. Tidak ada yang tahu bahwa setiap senyum itu adalah hasil dari pergulatan batin yang panjang. Kesabaran Lisa bukanlah kelemahan, melainkan usaha terakhir untuk menjaga kedamaian. Lisa memahami bahwa perannya di rumah sering dianggap sepele. Mengurus rumah, menjaga keharmonisan, dan mendukung suami jarang dilihat sebagai kontribusi nyata. Namun, ia tetap menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Baginya, menjadi istri bukan sekadar status, tetapi komitmen. Meski penghargaan tak pernah datang, ia terus melakukan yang terbaik. Di balik semua itu, Lisa menyimpan sisi hidup yang tak pernah ia ceritakan. Setiap kali ia membuka ponselnya sendirian, ada urusan-urusan penting yang ia tangani dengan tenang dan rapi. Ada dokumen, laporan, dan keputusan besar yang ia buat tanpa diketahui siapapun. Semua itu ia lakukan tanpa merasa perlu membuktikan apapun kepada keluarga Robi. Lisa memilih diam bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena ia sedang menunggu waktu yang tepat. Ia tahu, membela diri dengan kata-kata tidak akan mengubah pandangan orang-orang yang sejak awal tidak ingin memahami. Maka ia membiarkan mereka menilai, sambil perlahan menguatkan dirinya sendiri. Kesabaran itu tidak mudah. Ada malam-malam di mana Lisa bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan? Ada saat-saat di mana ia hampir menyerah. Namun, setiap kali itu pula, ia mengingat bahwa harga dirinya tidak boleh runtuh hanya karena penghinaan. Bab ini menjadi fase paling sunyi dalam hidup Lisa. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada pembelaan, hanya keteguhan hati. Dan tanpa disadari oleh siapapun, justru dalam kesunyian itulah Lisa sedang menyiapkan langkah yang kelak akan mengubah cara semua orang memandangnya. Sementara Lisa terus menahan luka dan menjaga kesabaran, keluarga Robi menikmati hidup yang semakin nyaman. Setiap sudut rumah besar yang mereka tinggali memancarkan kemewahan yang mereka banggakan. Mobil berganti, perabot diperbaharui, dan rencana liburan selalu menjadi topik hangat dalam setiap pertemuan keluarga. Semua itu membuat mereka semakin yakin bahwa keberhasilan adalah hasil kerja keras mereka sendiri. Di mata keluarga Robi, kesuksesan adalah hak yang pantas mereka nikmati. Mereka sering membicarakan pencapaian bisnis dengan nada penuh kebanggaan, seolah tidak ada satupun pihak lain yang berperan di balik semua kemajuan itu. Setiap kali angka keuntungan disebutkan, senyum puas menghiasi wajah mereka. Tidak pernah terlintas di benak mereka untuk bertanya, dari mana sebenarnya semua itu bermula. Ironisnya, di tengah kemewahan tersebut, posisi Lisa tetap tidak berubah. Ia tetap diperlakukan sebagai orang luar. Setiap kali ia duduk di ruang keluarga yang luas itu, ia merasa seperti tamu tak diundang. Kehadirannya nyaris tidak dianggap.
kecuali ketika dibutuhkan untuk membantu atau melayani. Tidak ada yang menyadari betapa besar kontras antara perlakuan mereka dan kenyamanan yang mereka nikmati. Keluarga Robi sering menyebut diri mereka mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Namun tanpa sadar, seluruh gaya hidup mereka bertumpu pada fondasi yang rapuh. Aset-aset yang mereka gunakan, usaha yang mereka jalankan, bahkan rumah yang mereka tempati berdiri di atas keputusan-keputusan besar yang dibuat jauh sebelum mereka merasa berjaya. Setiap kali ada masalah kecil dalam bisnis, mereka selalu yakin akan bisa mengatasinya. Kepercayaan diri itu berubah menjadi kesombongan. Mereka merasa tak tergoyahkan, seakan masa depan selalu berada di bawah kendali mereka. Tidak ada ruang untuk keraguan, apalagi introspeksi. Lisa mengamati semua itu dari kejauhan. Ia melihat bagaimana orang-orang yang pernah meremehkannya begitu menikmati hasil yang mereka anggap milik sendiri. Namun ia tidak berkata apa-apa. Baginya, ini bukan saatnya berbicara. Ia tahu, kenyamanan yang dibangun tanpa kesadaran, suatu hari akan runtuh oleh kenyataan. Bab ini menjadi gambaran ironi besar. Mereka yang paling keras meremehkan, justru berdiri di atas sesuatu yang bukan sepenuhnya milik mereka. Dan tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan, mendekatkan mereka pada hari di mana kebenaran akan menuntut pengakuan. Kenyamanan yang selama ini dinikmati keluarga Robi perlahan mulai retak. Awalnya hanya berupa keluhan kecil, pemasukan yang tidak sebesar biasanya, mitra bisnis yang mulai sulit dihubungi, dan beberapa transaksi yang tertunda tanpa alasan jelas. Mereka menganggapnya hal sepele, bagian dari resiko usaha. Namun hari demi hari, tanda-tanda itu semakin sulit diabaikan. Suatu pagi, suasana rumah besar itu berubah tegang. Percakapan yang biasanya penuh tawa, kini diisi dengan nada serius dan wajah-wajah cemas. Laporan keuangan dibuka di atas meja. Angka-angka yang selama ini terasa aman, kini terlihat mengkhawatirkan. Beberapa aset mulai terikat kewajiban, dan arus kas tak lagi mengalir lancar. Kepanikan mulai merayap. Rencana-rencana besar yang sebelumnya dibicarakan dengan penuh percaya diri, satu persatu dibatalkan. Telepon berdering tanpa henti, membawa kabar yang semakin mempersempit ruang gerak mereka. Keluarga Robi mulai menyadari bahwa masalah ini bukan sekedar gangguan sementara. Dalam upaya menyelamatkan keadaan, mereka memutuskan untuk menelusuri kembali sumber-sumber modal dan kepemilikan aset. Dokumen-dokumen lama dikeluarkan dari brankas, kontrak diperiksa ulang, dan nama-nama pemilik mulai dicermati dengan lebih teliti. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar ingin memahami fondasi yang selama ini menopang kehidupan mereka. Lisa menyaksikan semuanya dengan tenang. Ia tidak ikut campur, tidak memberikan saran, dan tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Sikapnya justru kontras dengan kepanikan di sekelilingnya. Di balik ketenangan itu, Lisa tahu bahwa momen yang selama ini ia tunggu perlahan mendekat. Robi sendiri berada di posisi sulit. Ia terjebak antara kekhawatiran akan masa depan keluarganya dan rasa bersalah yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ia teringat semua momen ketika ia memilih diam dan menghindari konflik. Kini, kenyataan menuntut jawaban yang tidak bisa ditunda. Malam demi malam diisi dengan diskusi tegang. Nada suara meninggi, tudingan mulai muncul, dan kepercayaan yang selama ini dianggap kuat mulai goyah. Keluarga Robi yang dulu terlihat solid, kini terpecah oleh ketakutan. Bab ini menjadi titik balik yang penting. Disinilah kenyamanan berubah menjadi kecemasan, dan kesombongan mulai runtuh oleh fakta. Tanpa mereka sadari, krisis ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh waktu. Kebenaran yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Pencarian jawaban membawa keluarga Robi pada sebuah malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Di ruang tamu yang biasanya menjadi simbol kemewahan, dokumen-dokumen penting kini berserahkan di atas meja. Suasana sunyi, hanya suara kertas yang dibalik dan helaan nafas berat yang terdengar. Setiap lembar yang diperiksa membawa mereka semakin dekat pada kebenaran yang selama ini luput dari perhatian. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan. Nama-nama perusahaan, rekening, dan aset tertera rapi seperti biasa.
Namun, ketika satu dokumen dibuka lebih teliti, sebuah kejanggalan muncul. Nama pemilik tidak sesuai dengan yang selama ini mereka yakini. Mereka mengira itu hanya kesalahan administrasi. Tetapi kejanggalan serupa terus muncul, berulang dan semakin jelas. Satu persatu, aset utama yang menopang bisnis keluarga itu ternyata terdaftar atas nama yang sama. Nama yang selama ini jarang disebut dalam percakapan keuangan keluarga. Nama yang selama ini dianggap tidak penting. Lisa. Ruangan seketika terasa menyempit. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa orang saling menatap, mencoba memastikan bahwa mereka tidak salah membaca. Namun fakta terlalu jelas untuk diabaikan. Modal awal usaha, properti yang dijadikan jaminan, bahkan rumah yang mereka tinggali, semuanya tercatat atas nama Lisa. Robi menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa semua yang mereka miliki adalah hasil kerja keras keluarganya. Kenyataan di hadapannya mematahkan semua asumsi itu. Ia menoleh ke arah Lisa, yang duduk tenang di sudut ruangan. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, hanya ekspresi lelah dan pasrah. Pertanyaan-pertanyaan bermunculan, namun tak satu pun langsung terucap. Rasa malu bercampur panik membuat mereka kehilangan kata-kata. Ingatan tentang hinaan dan sebutan parasit tiba-tiba menyeruat, menghantam mereka tanpa ampun. Akhirnya, seseorang memberanikan diri bertanya dengan suara gemetar. Lisa mengangguk pelan, membenarkan apa yang tertera di dokumen-dokumen itu. Tidak ada pembelaan panjang, tidak ada nada tinggi. Kebenaran berbicara dengan sendirinya. Malam itu, peran di keluarga Robi terbalik. Mereka yang dulu merasa berkuasa, kini bergantung pada keputusan orang yang selama ini mereka rendahkan. Bab ini menjadi momen ketika kebohongan runtuh dan kesombongan tak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Setelah nama Lisa terungkap sebagai pemilik sah dari hampir seluruh aset yang mereka nikmati, ruang tamu itu seolah kehilangan udara. Tidak ada lagi suara perdebatan, tidak ada lagi pembelaan. Keheningan menyelimuti ruangan dengan berat, menekan setiap orang yang ada di dalamnya. Mereka yang biasanya paling lantang, kini menundukkan kepala, seakan takut bertemu dengan pandangan Lisa. Tatapan-tatapan yang dulu penuh meremehkan, berubah menjadi kebingungan dan rasa malu. Beberapa anggota keluarga Robi mencoba mengingat kembali setiap kata kasar, setiap sindiran, dan setiap hinaan yang pernah mereka lontarkan. Kini semua itu kembali menghantam mereka, satu persatu, tanpa ampun. Kata parasit yang dulu diucapkan dengan enteng terasa seperti cermin yang memantulkan keburukan mereka sendiri. Lisa tetap duduk tenang. Tidak ada raut wajah puas atau keinginan untuk membalas. Sikapnya justru membuat suasana semakin canggung. Ketika seseorang tidak membalas hinaan dengan amarah, rasa bersalah justru terasa lebih menyakitkan. Keheningan itu berbicara lebih keras daripada teriakan. Robi berdiri di tengah ruangan, terjebak antara istrinya dan keluarganya. Ia merasakan beban yang luar biasa. Diam yang selama ini ia pilih, kini berubah menjadi rasa malu yang menyesakan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ketidakberpihakannya telah menempatkan Lisa dalam posisi yang tidak seharusnya ia alami. Tidak ada satupun yang berani menuntut atau memerintah Lisa. Kekuasaan yang dulu mereka rasakan, kini berpindah tangan, meski tidak pernah diminta. Mereka bergantung pada keputusan Lisa untuk kelangsungan hidup yang selama ini mereka anggap aman. Dalam keheningan itu, setiap orang dipaksa berhadapan dengan diri mereka sendiri. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi pembenaran. Hanya penyesalan yang datang terlambat dan kesadaran bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Bab ini menjadi momen paling sunyi sekaligus paling memalukan bagi keluarga Robi. Tidak ada kata yang mampu memperbaiki apa yang telah terjadi.
Dan dalam diam itu, mereka mulai memahami bahwa harga diri seseorang tidak bisa diinjak tanpa konsekuensi. Keheningan yang menyelimuti rumah itu akhirnya pecah. Bukan oleh kemarahan, melainkan oleh suara lirih penyesalan. Satu persatu, anggota keluarga Robi mulai berbicara, meski kata-kata terasa berat keluar dari mulut mereka. Tidak ada lagi nada tinggi atau sindiran. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Permintaan maaf pun mulai terucap. Awalnya terdengar canggung, terputus-putus, dan penuh kehati-hatian. Mereka menyadari bahwa kata maaf tidak mampu menghapus luka bertahun-tahun. Namun tetap saja, itu adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan di hadapan kenyataan yang telah terbuka lebar. Robi menjadi orang yang paling terpukul. Ia merasa gagal sebagai suami. Seluruh ingatannya kembali pada momen-momen ketika ia memilih diam, menghindari konflik, dan membiarkan Lisa menanggung semuanya sendiri. Kini ia berdiri di hadapan Lisa bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai seseorang yang meminta pengertian. Dengan suara bergetar, Robi meminta maaf kepada Lisa. Ia mengakui ketakutannya, kelemahannya, dan kesalahannya yang selama ini ia tutupi dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga. Baginya, mengucapkan maaf itu seperti mengakui bahwa ia telah mengkhianati kepercayaan orang yang paling mencintainya. Lisa mendengarkan tanpa menyelah. Setiap kata permintaan maaf seperti membuka kembali luka lama. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Ekspresinya tenang, namun di balik itu ada perasaan yang sulit dijelaskan. Lisa menyadari bahwa penyesalan Robi dan keluarganya datang bukan karena kesadaran semata, tetapi karena keadaan memaksa. Keluarga Robi berharap segalanya bisa kembali seperti semula. Mereka berharap Lisa tetap bersedia menopang kehidupan yang selama ini mereka nikmati. Namun bagi Lisa, permintaan itu terasa berat. Ia tidak ingin membalas dendam, tetapi juga tidak ingin kembali ke posisi di mana harga dirinya diabaikan. Bab ini menjadi momen refleksi bagi semua pihak. Penyesalan memang datang, tetapi tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan cepat. Kepercayaan yang rusak membutuhkan waktu, dan luka yang dalam tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Setelah semua kebenaran terungkap dan permintaan maaf terucap, Lisa berada di titik paling sunyi dalam hidupnya. Bukan karena ia tidak memiliki pilihan, tetapi karena untuk pertama kalinya ia benar-benar memikirkan dirinya sendiri. Bertahun-tahun ia bertahan demi pernikahan, demi menjaga nama baik keluarga, dan demi menghindari konflik. Kini ia menyadari bahwa mempertahankan segalanya tanpa mempertahankan harga diri hanya akan meninggalkan luka yang lebih dalam. Lisa tidak berdiri untuk membalas hinaan dengan amarah. Ia juga tidak mengungkit masa lalu dengan nada dendam. Dengan suara tenang namun tegas, ia menyampaikan satu hal yang selama ini tidak pernah ia katakan. Ia ingin dihormati sebagai manusia, sebagai istri, dan sebagai individu yang memiliki nilai. Kekayaan bukan inti dari perjuangannya, melainkan bagaimana ia diperlakukan. Keputusan Lisa bukanlah keputusan yang impulsif. Ia tidak serta-merta memutus hubungan atau menghancurkan kehidupan siapapun. Ia memilih batas. Batas yang jelas antara memberi dan dimanfaatkan, antara kesabaran dan pengabaian. Ia menegaskan bahwa bantuan dan dukungan hanya akan ada jika disertai rasa hormat. Robi mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia melihat Lisa bukan sebagai sosok yang selalu mengalah, tetapi sebagai perempuan kuat yang selama ini ia remehkan dengan diamnya sendiri. Kesadaran itu datang terlambat, namun tidak sepenuhnya sia-sia. Robi menyadari bahwa jika ia ingin mempertahankan pernikahannya, ia harus belajar berdiri di sisi yang benar. Bagi keluarga Robi, keputusan Lisa menjadi pelajaran pahit. Mereka akhirnya memahami bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan, status, atau seberapa sering ia berbicara.
ada kekuatan dalam diam, dan ada harga yang harus dibayar ketika kesombongan menguasai hati. Bab terakhir ini menutup kisah dengan satu pesan kuat. Harga diri tidak bisa dibeli, dan kesabaran bukan berarti boleh diinjak. Lisa melangkah maju, bukan sebagai korban, tetapi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri. Dan dari titik itu, hidupnya tidak lagi ditentukan oleh hinaan, melainkan oleh keputusannya sendiri. Kisah Lisa dan Robi mengajarkan kita bahwa dalam sebuah hubungan, diam bukanlah solusi ketika ketidakadilan terjadi. Kesabaran memang mulia, tetapi ketika kesabaran itu terus-menerus disalahgunakan, ia berubah menjadi luka yang perlahan menggerogoti harga diri. Meremehkan seseorang hanya karena apa yang tampak di luar adalah kesalahan besar, karena kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan dan nilai yang tersembunyi di balik diamnya seseorang. Cerita ini juga mengingatkan bahwa kekayaan, jabatan, dan kenyamanan hidup bukanlah alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Ketika rasa hormat hilang, semua pencapaian menjadi hampa. Sebaliknya, penghargaan dan empati adalah fondasi yang membuat sebuah keluarga dan hubungan bisa bertahan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini memberi pelajaran atau menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah kehidupan lainnya yang tak kalah menginspirasi. Terima kasih dan jaga selalu hati serta rasa hormat kita kepada sesama.